وصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وغدروا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا
kakek? Sena. Ini siapa, kek? Nah, Rangga nih. Betul, kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. reason to smile. Yesterday, today, tomorrow. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini. Biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Share with a smile you share. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Kiai Haji Andi Muhammad Tahir oleh masyarakat Sinjai akrab dipanggil Puang Kali Taherong. Salah satu ulama periode awal yang melakukan syiar Islam di Sulawesi Selatan. Aktivitas dakwanya terlacak lebih awal dari Andre Kuruta Kiai Haji Muhammad As'ad di Sengkang. Julukan Puang Kali karena Kiai Haji Muhammad Tahir memang adalah kali atau Khodi Balanipa atau Khodi Lamati. Puang Kali Taherong sesungguhnya merupakan keturunan bangsawan, yaitu keturunan Raja Lamati yang ke-35. Kiai Haji Muhammad Tahir yang sebelum beliau bergerak di bidang keagamaan, karena beliau sering disebut dengan Pokali, dan nama yang ada tertulis di dalam lontara, baik yang ada di luar daripada lontara Kabupaten Sinjai maupun ada di kebudayaan Sinjai, bahwa nama juga punya nama yaitu Andi Muhammad Tahirong, karena beliau sesungguhnya adalah keturunan dari Raja Lamati yang ke-35, Abdurrahman Desiabe. Dari posisi kebangsawanannya inilah sebenarnya Kali Taherong itu sangat layak untuk menduduki posisi Sulewatang berikutnya setelah ayahnya meninggal. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat akhirnya Puak Kali Taherong ini tidak mengambil jabatan Sulewatang itu, meskipun dia sebenarnya pewaris satu-satunya. Itu karena ada keinginan dia untuk mendermakan dirinya kepada pengembangan keagamaan Islam, sehingga ketika tahun 1909 itu kemudian dia memutuskan untuk menghijrahkan diri kepada jalan-jalan akhirat. Puang Kali Taherong memang tidak tertarik untuk mengabdi sebagai pembesar kerajaan. Beliau pernah tinggal bahkan beliau lah yang barangkali
generasi yang terakhir tinggal di rumah adat yang ada di Lamati yang terbakar. Ketika itu memang pesannya ketika terbakar, dia hanya pesankan itu orang yang berkerumun untuk menolong ini kebakaran. Dia hanya pesankan bahwa tidak usah kita selamatkan karena itu semua hampir beberapa benda yang ya katakanlah mungkin dan yang dia pesankan hanya Quran dan beberapa kitab-kitab yang dibacanya itu. Puang Kalitaherong malah memutuskan untuk mewakafkan dirinya sebagai penyambung lidah atau risalah para nabi. Suatu hari Puang Kalitaherong datang ke sebuah sawah berlumpur, lalu menceburkan dirinya ke lumpur sebagai pertanda meninggalkan urusan keduniawiannya dan hijrah fokus mengurusi akhirat. Ketika itu Puang Kalitaherong bersama dengan kudanya itu pergi ke sebuah daerah yang cukup jauh, tapi masih dalam kawasan Lamati. Itu dia mengendarai kuda dan tibalah pada sebuah sawah yang ketika itu masih sedang dalam proses penggarapan. Artinya bahwa itu masih ada air di situ, masih sangat becek-beceknya sawah itu, sehingga dia menunggangi kudanya menuju sawah itu terus menjatuhkan dirinya pada kubangan sawah itu. Itu dimaksudkan untuk menghilangkan sosok-sosok keduniawiannya untuk menuju ke akhiratnya. Oleh Pak Kalitaherong menyebutkan begini, saya menceburkan diri ke dalam lumpur sebagai tanda bahwa saya sedang menghilangkan keduniaan saya untuk menuju kepada alam-alam akhirat. Ketika kemudian saya mandi dan lumpur itu bersih, maka bersih pula lah seluruh dosa-dosa duniawi saya. Kemudian saya coba untuk lebih konsentrasi kepada nuansa akhirat. Dari situ kemudian pada tahun 1909 Kiai Haji Muhammad Tahir ini memutuskan untuk berguru kepada 3 orang guru. Ada Kiai Haji Abdul Rasak, Kiai Haji Deng Parau, dan Imam Timurung. Yang ketiga-tiganya ini kita bisa saksikan makamnya di Masjid Rayatul Hidayah Sinjai. Nah di situ inilah 3 guru ini yang kemudian menjadi guru pertama Kiai Taherong untuk menimba ilmu agama. Namun oleh karena setelah melakukan penimbaan ilmu pada 3 guru ini, ternyata oleh Kiai Taherong masih menganggap hal itu belum cukup, sehingga kemudian dia memutuskan untuk berangkat ke Masjidil Haram sekitar 5 tahun kemudian pada tahun 1914 untuk menimba ilmu di sana di tanah Mekah. Selama kurang lebih 4 tahun dia menimba ilmu di sana, kemudian dianggap beberapa nilai-nilai keagamaan itu sudah dia kuasai, khususnya dalam hal ilmu tasawuf dan juga ilmu-ilmu agama lainnya. Kemudian pada tahun 1920-an atau tepatnya 1923 itu dia kembali lagi ke tanah air dan diangkat menjadi kadi di Kerajaan Lamati. Untuk memperdalam ilmunya, Puang Kalitaherong juga belajar ke Mekah Al-Mukarramah. Beliau ke Tanah Suci, beliau ke Mekah dengan membawa beberapa anaknya. Di sana cukup lama. Karena kalau perjalanan menuju Tanah Suci itu masih menggunakan kapal laut, ya mungkin bulanan baru sampai. Sehingga satu ketika anaknya yang bernama Kiai Haji Muhammad Tahir, anak tertuanya Kiai Haji Ahmad Tahir, kalau Kali Kiai Haji Muhammad Tahir, pernah di dalam sejarah yang ada di sana menjadi satu sukarelawan. Dia menjadi sukarelawan dan pernah melakukan katakanlah satu perang yang di luar Tanah Suci di Mekah. Kalau saya tidak salah di Palestina itu waktu. Informasi yang dia dapatkan wakali ini adalah bahwa Ahmad bin Tahir meninggal dunia, anaknya meninggal dunia.
satu regu itu habis. Makanya pada saat itu melihat catatan anaknya terdaftar, ada dalam daftar bahwa meninggal dunia, semua regunya itu meninggal. Ini banyak regu, tetapi regunya ini antara lain salah satu regunya yang dikatakan semua meninggal. Dia kembali ke Indonesia, kembali ke Sinjai dengan perjalanan ya bulanan sampai di sini. Tapi ketika sampai ya di rumahnya, begitu naik di tangga, dia melihat surbannya anaknya. Oh, ada tergantung surbannya anaknya dan terdengar suara Ahmad, Ahmad, selamat dan sudah ada di Tanah Suci. Sehingga dia pulang kembali, tidak lama di sini menunggu kapal, dia pulang kembali ke Tanah Suci. Ternyata bahwa pada saat itu Ahmad anaknya yang tertua ini, yang namanya nama lengkapnya Kiai Haji Ahmad Tahir, ternyata bahwa beliau memang dalam regunya itu dikatakan semua mati, tetapi masih ada 2 orang yang hidup. Hanya karena bergabung dan mungkin pingsan, sehingga dianggap dicatat sebagai orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayo belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In your eyes, Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. reason to smile. Yesterday, today, tomorrow. Ini gimana? Bagusan kacamata ini, biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Share with a smile you share. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Jabatan sebagai kadi disandangnya selama 28 tahun. Pada masa inilah Puang Kali Taherong aktif menggelar pengajian Kitab Kuning. Pengajian Kitab Kuning dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok senior. Pesertanya rata-rata mereka yang sudah menjadi tokoh-tokoh agama atau bahkan sudah ulama. Dan kelompok pemula yaitu mereka yang baru belajar mengaji kitab. Dia menjabat kadi pada tahun 1923 sampai 1951. Itu selama itulah dia kemudian melakukan pengajian Kitab Kuning, pengajian halakah yang dipusatkan di Masjid Nur Sinjai, masjid yang dianggap sebagai yang tertua di Kabupaten Sinjai. Disitulah kemudian dia mengalokasikan pengabdian pengajian kitabnya kepada 2 kelompok kelas yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok untuk kelas lantai 1 atau di pelataran masjid, itu diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengaji Kitab Kuning
tetapi pada porsi yang masih basic atau masih dasar gitu. Tetapi ada juga untuk kelas advance istilahnya, atau dia diposisikan pada lantai 2 masjid, atau yang sekarang kalau kita lihat itu sebenarnya sudah menjadi menara di Masjid Nur Balanipah. Disitulah kemudian orang-orang seperti Kiai Haji Ustaz Landre Said, pendiri pesantren Darul Hufat Bone, terus juga beberapa nama-nama beken, Kiai Haji Ahmad Marzuki Hasan berguru kepadanya, pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Macopa. Di lantai 2 ini adalah kelompok ulama yang belajar, tetapi dalam porsi yang sudah tingkat ahli begitu. Seluruhnya adalah orang-orang yang hafiz Quran. Nah, di situ ada perbedaan pola pengajaran antara orang-orang yang ditempatkan pada pelataran masjid dan orang-orang di lantai 2 ini, sehingga oleh Kiai Tahirong sesungguhnya menunjukkan porsi-porsi pengajaran yang lebih komprehensif pada tingkat basic, tetapi sekaligus menanamkan nilai-nilai yang lebih objektif pada ulama-ulama yang belajar di lantai 2. Untuk mengembangkan Islam, syiar Islam, beliaulah yang pertama kali merenovasi masjid, salah satu masjid tertua atau tertua ketiga di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Nur, yang dibangun tahun 1960. Pada tahun 1902, dialah yang pertama merenovasi dan mendirikan muallimin, sekolah agama yang pertama di Sinjai dan mungkin juga yang pertama di Sulawesi Selatan. Nah, pada saat itu dia punya santri-santrinya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi memang sudah langsung menggunakan bahasa Arab, full bahasa Arab. Kemudian santri-santrinya ini tidak hanya berasal dari Sinjai, tetapi ada yang di luar Sulawesi Selatan, di luar Sinjai, bahkan di luar dari Sulawesi Selatan. Itu santrinya, saya kira kalau sekarang ini ya dia punya kader-kader di sini yang kiai-kiai yang ada di sini, saya kira dia masih dianggap buruk. Wang Kali Tahirong sangat tegas dalam mendidik. Sayangnya, keilmuan yang dimiliki itu tidak diwarisi oleh anak-anaknya. Ada satu anaknya namanya Kiai Haji Ahmad Tahir sesungguhnya yang bisa mewarisi kinerja kepandrita kitanya ini Kali Tahirong. Tetapi sayangnya umurnya Kiai Haji Ahmad Tahir ini tidak begitu panjang. Dikabarkan meninggal pada usia 35 tahun, sehingga pondok pesantren Muallimin atau Madrasah Al-Islamiyah Al-Watoniyah yang didirikan itu kemudian tidak ada penerusnya, sehingga sampai sekarang kalau kita ingin melacak proses itu tidak bisa ditemukan lagi di Kabupaten Sinjai. Gaung pengajian kitab kuning yang digelar Puang Kali Tahirong melahirkan sejumlah ulama ternama, sehingga menjadikan kota Sinjai dijuluki sebagai bumi Pandrita kita, atau kota yang dihuni ahli-ahli kita. Pada saat itu karena Masjid Nur ini masih kecil yang direnovasi itu, jadi jarak antara Masjid Nur dengan Madrasah Muallimin ini hanya nyebrang saja di jalan. Dan itu sejarahnya Masjid Nur salah satu daripada tempat pembelajaran peningkatan syariat Islam, yang lantai di bawahnya itu dipakai untuk dakwah, lantai keduanya dipakai untuk penghafalan Al-Quran. Dan saya kira di dalam perkembangannya ini Pak Kiai ini, sehingga mungkin kalau ada kesan dari masyarakat di luar Sinjai bahwa Sinjai adalah bumi Pandrita kita, saya kira inilah dasarnya. Jadi memang kalau di Sinjai dulu itu dikenal dengan Pandrita kita, karena Puakali ini bahkan di dalam
waktu demi waktu ini beliau tidak hanya mengembangkan syariat Islam, tetapi dia banyak melakukan selaku pengajian-pengajian di Malaysia, di Johor, bahkan salah satu Tengku Abdul Rahman, beliau itu adalah merasakan bahwa kali itu Pak Kiai Haji Muhammad Tahir adalah guru saya. Dan pernah waktu ke Makassar itu, dia hanya ketemu dengan gurunya, sehingga kalau saya tidak salah Pak Gubernur Andi Odang pada saat itu, sehingga Pak Kali dijemput untuk ke Makassar ketemu dengan Tengku Abdul Rahman. Oleh Kiai Tahirong sebenarnya pengajian Kitab Kuning itu kemudian dinisbahkan kepadanya sebagai salah satu ikon Kabupaten Sinjai sekarang. Kalau kita sering dengar Sinjai dengan gelaran Bumi Pandrita Kita, itu sesungguhnya muaranya ada di situ, ada pada proses pengajian Kali Tahirong ketika itu, atau pada fase-fase tahun 1923 sampai 1951, bahkan seterusnya. Kemudian dia ini juga menjadi sosok yang muridnya banyak dari penjuru negeri, tidak hanya dari Kabupaten Sinjai tentunya. Bahkan dia juga sering berkomunikasi dengan Kiai Haji As'ad, Kiai Haji Ahmad Bone, dan beberapa perkumpulan ulama yang sudah masyhur di tanah Sulawesi Selatan. Dan ketika dia berkumpul, tentu karena Pak Kali Tahirong adalah yang dianggap yang paling tua, karena semuanya hafiz, beliaulah yang sering diangkat menjadi imam sholat. Kiai Haji Muhammad Tahir atau Puang Kali Tahirong mewariskan legasi, yaitu Pondok Pesantren Mu'allimin atau Madrasah Al-Islamiyah Al-Watoniyah. Sayangnya warisan berharga itu tidak dilanjutkan pengembangannya oleh penerusnya. Pernah kalau dia mengaji, kan dia Puang itu guru mengaji. Kalau ada temannya di situ mengaji, langsung kita ketawa, dia bilang, setang, mengapa aku ketawa kau lihat surga? Sedangkan saya ini merinding, karena saya baca di kitabku itu, semua pacala kuburu, kejamnya itu, dahsyatnya punya pacala kuburu, kau enak-enak ketawa. Coba kau setang. Ya begitu kalau dia mengaji itu. Ya begitulah pengalaman. Warisan Puang Kali Tahirong lainnya adalah sebuah kitab tulisan tangannya yang diberi judul Singkeru 50. Sebenarnya masih ada beberapa peninggalan kitab-kitab Puang Kali Tahirong yang kita bisa jumpai di Bolasenge istilahnya. Bolaseng itu adalah rumah di salah satu bilangan Persatuan Raya Sinjai, tempat di mana rumah itu kitab-kitab itu disimpan. Kitab-kitab ini sebenarnya adalah kitab yang tersisa dari waktu itu sempat ada kebakaran di rumah Puang Kali Tahirong, tetapi ada dua yang tidak terbakar. Yang pertama adalah tempat tidur atau ranjang Puang Kali Tahirong, yang kedua adalah lemari beserta isi kitab-kitabnya. Artinya bahwa ada perlindungan yang diperoleh di situ. Ada hal yang membuat itu tidak terbakar, padahal seluruh rumahnya habis. Pernah juga satu kali itu terjadi kebakaran di rumahnya yang satu. Dia ke masjid, banyak orang yang dia bilang, Puang kebakaran nih rumah di Sarajae. Dia bilang, biarkan dia makan karena itu barang haram. Semua itu rumah yang dibikin rumah, semua kayu haram. Jadi satu saja mau kasih turun lemari kita. Jadi itu sekarang ada lemari kitabnya itu saja. Biarkan dia makan api karena memang itu barang haram. Iya, jadi semua itu kalau kayak ada yang haram, soalnya dia tidak bisa mentong terima karena dia tahu semua. Ada satu naskah tulisan tangan yang berhasil diselesaikan oleh Puang Kali Tahirong, itu berjudul Singkeru 50. Singkeru 50 ini ketika kita melakukan pelacakan, sesungguhnya tidak bisa lagi ditemukan pada ahli warisnya. Akan tetapi, alhamdulillah pada proyek
mikrofilm atau digitalisasi naskah yang dilakukan oleh Ford Foundation kerjasama dengan Universitas Hasanuddin beberapa tahun yang lalu, itu ternyata berhasil melakukan mikrofilm terhadap naskah Singkeruk 50 ini. Dan konon kabarnya itu bisa kita saksikan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau juga di Arsip Daerah Sulawesi Selatan. Saya kira bukan saja namanya dikenal di Kabupaten Sinjai, tapi saya kira di luar Sinjai, bahkan di luar Sulawesi Selatan. Kalian tidak menulis? Ada kitabnya, ada tulisannya itu, cuma kita juga tidak tahu. Yang namanya Siken Ruang Patapuluh, sifat-sifat Allah yang menyangkut persoalan ada itu. Dan saya kira kalau Siken Ruang ini pernah dia perdebatkan atau pernah, ya katakanlah mungkin ada hubungannya dengan Pak Hamka. Pak Hamka yang Haji Abdul Malik Amrullah. Jadi ya ada mungkin komunikasi. Karena tetapi kalau seperti saya tidak bisa baca. Itu tidak bisa. Artinya kalau kita punya analisa, kita masih katakanlah pemahaman kita di tentang syariat, kita tidak mampu untuk membaca. Karena salah satu baru pertama kita baca ada poin yang mengatakan siapa saja orang yang di dalam hati, siapapun orang yang di dalam ucapannya, hatinya dan sikapnya yang mengatakan bahwa yang menjadikan orang yang lapar kemudian dia kenyang karena nasi, kemudian yang haus minum berarti harus minum, sesudah itu hilang hausnya, dan api itu bisa menghanguskan, itu adalah kafir. Susah jadi bahasanya itu bahasa sekali, ya kayak lari ke situ. Itu namanya Siken Ruang Patapuluh. Singkeruk 50 ini sendiri sebenarnya adalah isinya soal 50 pesan-pesan hikmah yang kira-kira berkaitan dengan hajat kehidupan keislaman Kiai Haji Muhammad Tahir untuk orang-orang yang berada di Sinjai. Bahkan juga untuk orang-orang yang ketika itu dia berkiprah di Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In your eyes, Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Nil kan? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. to smile. Yesterday, today, tomorrow. Ini gimana? Bagusan kacamata ini, biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Share with a smile you share.
Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Kalitaherong juga seorang organisatoris, dialah yang mendirikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sinjai. Pak Kiai ini juga pernah pegawai kantor urusan agama di Kabupaten Bantaeng yang meliputi 3 kabupaten, Bulukumba, Selayar, dan Bulukumba. Kemudian pada saat itu anak pertamanya Kiai Haji, yang namanya Kiai Haji Ahmad Tahir, anaknya, inilah kandep agama pertama di Kabupaten Sinjai. Kiai Haji Muhammad Tahir, Puang Kalitaherong, adalah ulama dengan banyak karomah yang ceritanya berkembang di masyarakat. Salah satu karomahnya adalah mampu memadamkan api hanya dengan mengibaskan surbannya. Ini di Kabupaten Bantaeng. Kebetulan rumahnya di sampingnya rumahnya itu PLN. Kemudian kan ada 1, 2, 3 ya sampai 5 rumah itu yang berpeta-peta kayak ruko baku sambung. Ketika kebakaran dia ke masjid. Kebetulan dia ke masjid, kebakaran di belakang. Jadi sudah 2 rumah di samping rumah, karena pas di tengah. Sudah 2 rumah di kanan itu sudah habis. Sisa 3 rumahnya ini kalau ambil rumahnya ambil 5 pasti diambil PLN di sini. MPS masih setelah MPS toh. Nah ketika itu dikasih tidak ada yang bisa selamatkan. Hanya dia pakai surbannya dia lempar itu api lari masuk ke tanah. Sudah menjadi buah bibir masyarakat Sinjai, Puang Kalitaherong mampu berjalan di tengah hujan tanpa basah sedikit pun. Saya kira kalau masyarakat itu tahu semua, kalau ada yang sepertinya kalau dia memang mau ke masjid, ya kalau hujan keras, dia bisa tembus dengan tidak basah. Jadi seperti tadi saya ceritakan, kalau jamaah Masjid Nur sudah selesai salat dan kebetulan adalah hujan, beliau begitu dia keluar, karena dia terakhir bahasanya keluar dia taruhkan tongkatnya ke tangga-tangga masjid itu, langsung berhenti hujan. Langsung patah itu, tidak ada hujan. Nah diperkirakan sampai di rumahnya itu baru hujan. Pernah juga dia dari ujung Pandang, Makassar, menumpang dengan 1 mobil. Ya kira-kira dalam jarak 25 km sebelum Kabupaten Sinjai, di wilayahnya Bekeru, Sinjai Selatan. Pada saat itu di tengah malam, mobil itu kehabisan bensin. Sedangkan kalau pada saat itu saya kira bensin susah sekali untuk diambil. Dia hanya katakan naik semua dan coba bunyi, terus dia pesankan bahwa di rumah saya dulu. Sampainya di rumah. Jadi dia ke sini persis sampai di rumah habis, tidak bunyi lagi ya. Sehingga ya masyarakat yang ada jalan-jalan saja pulang ke rumahnya. Suatu waktu, Puang Kalitaherong diperingati agar jangan dulu sholat subuh di masjid karena kondisi tidak aman. Namun dia tak menghiraukannya, tetap ke masjid. Anehnya, tentara yang berjaga dan berniat menghadangnya tak melihatnya lewat. Kemudian ada juga pada masa sebelum aman, kan bahasa ada di Bantaeng ini juga kejadian. Itu diperingati sama tentara pada saat itu yang mungkin saya tidak tahu dari kesatuan mana, bilang Pak Kiai jangan lewat
kalau salat subuh tidak usah salat subuh dulu di masjid karena ini dalam keadaan tidak aman. Ada kan pada DIT itu waktu. Tetapi kalau beliau tidak ada yang bisa kalau persoalan salat berjamaah tidak ada yang bisa melarang. Tetap dia tetap dia ke sana. Sehingga mungkin ada yang mengancam saya tembak saja ini kalau satu kali lagi didatangi rumahnya kalau saya akan tembak. Itu kali kalau bicarakan paling-paling kalau kita tidak terlalu kenal begini saja. Tidak terlalu banyak bicara karena ini sebutan dia punya mungkin pemikirannya tidak pernah lepas di atas. Setiap dia mau melangkah, setiap tasbihnya tidak pernah lepas. Jadi kalau biasa kita bicara sama dia, tetapi dia sempat dengar juga. Itu waktu tidak ada, makanya itu dihadang itu malam tidak ada yang lihat. Nanti paginya kembali jam 6 baru lihat kembali. Dilihat dari masjid, tapi waktu itu tidak ada yang lihat. Nanti kembali kan sudah pagi. Para ulama koleganya menilai Puang Kalitaherong merupakan ulama yang memiliki tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Dia dikenal tidak akan memakan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, meskipun makanan itu milik saudaranya sendiri. Puang boleh dikata kayak Alhamdulillah karena dia tahu kalau ada yang dimakan haram masuk ke tubuhnya, dia tidak bisa mengerjakan salat 5 waktu. Ya, terutama itu pada waktu salat. Biar dikasih bangun, dia tidak bisa bangun. Karena katanya ada, begitu dia bangun dia bilang, makanan apa lagi yang masuk di tubuhku? Karena saya tidak bisa mengerjakan salat. Kita bilang tidak ada Puan, tapi kita pikir-pikir tuh dalam hari itu pernah dikasih makanan lauk pauk berupa sayur. Kebetulan itu sayur dari keluarga dia Ruhu membawa rebung, sayur rebung. Tapi kita masak langsung dia bilang itu tidak, itu saya makan sedikit karena begitu saya makan saya tersendak kan kayak nadot tuh tersendat karena itu Fambedu banyak bersaudara yang punya pohon bambu tapi cuma satu yang bawa ke sini tuh jadi dia bilang makanan itu sayur rebung itu tidak halal bagi saya karena banyak bersaudara tapi bilang itu halal lah Puang karena saya yang punya tidak karena banyak bersaudara. Jadi kesimpulannya itu Puang kalau ada makanan yang sedikit haram masuk ke tubuhnya dia tidak bisa melaksanakan terutama salat waktu 5 hari. Para ulama-ulama yang pernah kita diskusi bahwa pernah kita tanyakan apa sesungguhnya itu kelebihan daripada Kiai Haji Muhammad Tahir atau Puang Kalitaherong atau Puang Kali Balangita. Dia katakan ada sesuatu yang dia miliki yang tidak semua para ulama itu memilikinya. Sekalipun dia tahu, tetapi susah untuk dimiliki, yaitu kalau istilah adalah kehati-hatian. Itu yang paling kehati-hatian, terlalu hati-hati. Kalau istilah ada itu istilah bahasa Bugis itu, ya kalau istilah di bahasa Bugis itu apa? Ya manini, terlalu manini, sehingga pernah ada apa namanya? Pernah ke masjid ini, pernah ke masjid subuh. Ketika dia kembali bersama dengan yang ada itu ada yang biasa ikuti ada 4-5 orang. Hanya apa itu? Terus hanya Puang Kali dia bilang apa itu yang bau sekali? Padahal camangi ya. Itu camangi ada di muka persis di muka rumah adeknya, adik kandungnya ini. Terus pas sapu ini dia bilang tunggu Puan, saya mintakan
karena itu sudah habis salat subuh. Begitu dia sudah ambil, dia bawakan. Kemudian kira-kira, kan ini kan saudaranya. Satu minggu kemudian ini Pak Sapu ini bila pasti kali ini mau lagi habis nih. Dia datang ambilkan, dia sudah begitu dia bawakan sampai di rumah, sampai dia makan muntah. Dipanggil Pak Sapu, kau minta atau tidak? Dia bilang tidak pun, kenapa saya minta adik kita sendiri. Tapi dia masih bilang ingin sampaikan dan minta maaf dan ikhlas serta halalkan karena dia sudah masuk tetapi tetap dia keluar. Sebelum wafat, Puang Kali Taherong sempat memberi wasiat kepada anak cucunya agar senantiasa mendirikan sholat dan menutup aurat. Ketika mau meninggal, itu karena itu barangkali pejabat-pejabat, Pak Bupati apa sudah hadir. Saya ingat pada saat itu jam 7 malam, kalau orang bilang sudah dalam perjalanan, sudah kita mengaji Yasin. Tetapi entah pada jam 11, dalam perjalanan itu jam 11, dia bicara. Dia bilang disuruh wudu, kemudian anak cucunya yang kelihatan rambutnya semua kudu. Katanya, malaikat akan menjauh. Itu udah. Kemudian sesudah itu dianggap dalam perjalanan lagi, sakratul. Tetapi pada saat jam 4 lewat menjelang subuh, dia meminta untuk dituntun salam. Itulah kali itu dia. Dan memang diakui di itu ada salah seorang, ya katakanlah kalau dikatakan ulama, dia itu manini sekali, terlalu hati-hati. Pesannya untuk senantiasa menjaga sholat ditulisnya dalam 13 wasiat yang ditinggalkan. Kiai Haji Andi Muhammad Tahir atau Puang Kali Taherong, ulama karismatik yang dikelilingi sejumlah karomah. Kiprahnya disinjai dalam syiar Islam termasuk dalam fase-fase awal, bahkan lebih dulu dibanding guru tak Kiai Haji Muhammad As'ati Sengka yang membangun Madrasah Arabia Islamiyah yang menjadi cikal bakal pesantren As'adiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Ikawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, maka hiasi dengan senyuman. Kami segenap keluarga besar Universitas Uswa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Andi Sudiman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, serta memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam bagi semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Saipele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirimu. Surya turun ke peraduan, maghrib pun tiba di miasan. Tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhadi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا
إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Celebes TV, dimanapun kita berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sehat-sehat semuanya. Ya, kita senantiasa memuji dan mensyukuri nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat kita berislam, dan dua nikmat yang senantiasa kita jaga adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, yang kata Nabi SAW, dan kita bersalawat kepada Nabi SAW, ni'matani magbunun fihi makasiru minan nas. Ya, ada dua nikmat yang terkadang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu, kita punya kesempatan, maka ya jalankanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Untuk apa? Berfasdabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita punya kesehatan, jadikan kesehatan itu apa? Semakin kita banyak berbuat untuk apa? Kebaikan-kebaikan di dunia ini. Pemirsa Celebes TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada segmen ini saya akan menyampaikan satu buah hadis Nabi tentang bagaimana kita dengan dunia ini, bagaimana dengan hidup ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, An Ibni Umar radhiyallahu anhu mayaqul, ketika itu ya, ketika An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Ya, datang ketika itu Nabi SAW mendekati Ibnu Umar, lalu Nabi memegang kedua pundaknya Ibnu Umar. Lalu Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hiduplah di dunia ini seperti pengembara atau orang asing. Pengembara atau orang asing. Pemirsa Celebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semuanya ini ibaratnya seperti pengembara atau orang asing saja, asing di dunia ini. Ya, dahulu kita tidak ada di dunia ini, Allah mengadakan kita di dunia ini. Nanti kita akan bergantian, tidak ada lagi di dunia ini. Maka kita sebenarnya ini adalah orang asing, pengembara saja. Oleh karena itu kita bercocok tanam di dunia ini dengan amalan-amalan kesolehan kita. Insya Allah amal soleh lah yang akan kita bawa sebagai bekal kehidupan yang nyata, kehidupan yang abadi di nantinya, di alam akhirat nantinya. Kemudian ya, ketika Nabi SAW menasihati Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar menyambut nasihatnya Nabi SAW, ya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantasirus soba wa idza asbahta fala tantasirul masa. Ya, kalau engkau berada di sore hari, jangan nantikan datangnya malam hari. Begitu juga sebaliknya, kalau engkau berada di malam hari, jangan nantikan datangnya pagi hari. Ya, karena apa? Tidak ada waktu, pemirsa sekalian, tidak ada waktu yang kita ketahui, waktu-waktu yang akan datang. Ya, waktu itu cuma 3. Ya, kata alim ulama kita, waktu sekarang, waktu yang akan datang, waktu yang ya telah berlalu. Oleh karena itu pergunakanlah waktu-waktu ini ya untuk apa? Untuk terus berada dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian pemirsa sekalian, ya,
Tadi Nabi mengatakan jangan memending-mending yang namanya waktu-waktu. Kalau ada kebaikan saat itu, kerjakan kebaikan pada saat itu. Ya, karena biasanya tipikal kita ini ya banyak memending-mending yang namanya waktu, memandang enteng yang namanya waktu. Padahal ya waktu itu adalah ya sangat berharga bagi kita semuanya di dalam melakukan hal-hal kebaikan. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khus min sihatika lima radika. Kemudian Nabi mengatakan, ingat ya, pergunakanlah, ingat wa khus min sihatika, pergunakanlah masa sehatmu sebelum engkau sakit. Ya. Jadi kita semuanya ini sudah diprediksi tidak pernah bisa terbebas seorang manusia dari rasa sakit. Ya. Ya, oleh karena itu mumpung kita sehat, pergunakan masa sehat itu untuk apa? Senantiasa ya menambah bekal-bekal ya pundi-pundi kesolehan kita di dunia ini. Kemudian ingat ya, suatu saat kita akan sakit, bersabarlah dengan kesakitan itu. Kalau kita sabar, insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit pada saat ini pemirsa Allah sembuhkan, ya Allah sehatkan. Ya, kemudian yang sehat Allah semakin sehatkan. Kemudian ya di dalam akhir hadis itu ya Nabi mengatakan ya wa khus min sihatika, ya kemudian ingat tidak selamanya kita ini ya hidup, pasti suatu saat nantinya kita akan mati. Ya khus min sihatika lima radika wa min hayatika, ya dan ya dan ada kematian yang akan ya menggantikan kehidupanmu di dunia ini. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ya merupakan nasihat bagi kita semuanya untuk kita senantiasa ya melihat bahwasanya tidak ada kehidupan dunia ini yang abadi. Semuanya akan dipergilirkan sesuai dengan makomnya, dengan zamannya. Ya, oleh karena itu ya kita berada di zaman ini yang masih hidup. Ya, hidup ini adalah perjuangan untuk mendapatkan ya kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu nantinya akan menjadi ya perbendaharaan kita di akhirat. Ya. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa ya saling nasihat menasihati terus di dalam kebaikan dan kesabaran, dan kita senantiasa mengajak saudara-saudara kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kita akan bertemu di segmen berikutnya. Jangan pernah kita terlalaikan dari senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mari kita tutup pemirsa sekalian, pemirsa Selebes TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Bosowa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia.
kakek? Sena. Ini siapa kek? Nah, Rangga nih. Betul kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Bagusan kacamata ini, biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga.